Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NH Galeri Literasi. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan tentang cerita inspiratif tentang Sunan Kudus. Penasaran dengan cerita Sunan Kudus? Yuk kita simak video berikut ini. Awal-sawal ini NH Galeri Literasi mohon maaf apabila ada salah dan kata. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sunan Kudus adalah putra Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung dari Jipang Panolan. Ada yang mengatakan letak Jipang Panolan ini di sebelah utara kota Blora. Di dalam babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Sunan Ngudung pernah memimpin pasukan Demak Bintoro yang berperang melawan pasukan Majapahit. Sunan Ngudung selaku Senopati Demak berhadapan dengan Raden Husein atau Adipati Terung dari Majapahit. Dalam pertempuran yang sengit dan saling mengeluarkan aji kesaktian itu, Sunan Ngudung gugur sebagai pahlawan syahid. Kedudukannya sebagai Senopati Demak kemudian diganti oleh Sunan Kudus, yaitu putranya sendiri yang bernama asli Ja'far Shodiq. Pasukan Demak hampir saja menderita kekalahan, namun berkat siasat Sunan Kalijaga dan bantuan pusaka dari Raden Patah yang dibawa dari Palembang, kedudukan Demak dan Majapahit akhirnya berimbang. Selanjutnya melalui jalan diplomasi yang dilakukan Patih Wanasalam dan Sunan Kalijaga, peperangan itu dapat dihentikan. Adipati Terung yang memimpin Laskar Majapahit diajak berdamai dan bergabung dengan Raden Patah yang ternyata adalah kakaknya sendiri. Kini keadaan berbalik. Adipati Terung dan pengikutnya bergabung dengan tentara Demak dan menggempur tentara Majapahit hingga ke belahan timur. Dan pada akhirnya perang itu dimenangkan oleh pasukan Demak. Sunan Kudus termasuk pendukung gagasan Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang yang menerapkan strategi dakwah kepada masyarakat sebagai berikut, yaitu membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar diubah. Mereka sepakat untuk tidak mempergunakan jalan kekerasan atau radikal menghadapi masyarakat yang demikian. Bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah dirubah maka segera dihilangkan. Tuturi Handayani artinya mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat tetapi diusahakan untuk dapat mempengaruhi sedikit demi sedikit dan menerapkan prinsip tuturi hangiseni artinya mengikuti dari belakang sambil mengisi ajaran agama Islam. Menghindarkan konfrontasi secara langsung atau secara keras di dalam cara menyiarkan agama Islam dengan prinsip mengambil ikan tetapi tidak mengeruhkan airnya. Akhirnya boleh saja merubah adat dan kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi dengan prinsip tidak menghalau masyarakat dari umat Islam. Kalangan umat Islam yang sudah tebal imannya harus berusaha menarik simpati masyarakat non-muslim agar mau mendekat dan tertarik pada ajaran Islam. Itu tak bisa mereka lakukan kecuali melaksanakan ajaran agama Islam secara konsekuen. Sebab dengan melaksanakan ajaran Islam secara lengkap, otomatis tingkah laku dan gerak-gerik mereka sudah merupakan dakwah nyata yang dapat memikat masyarakat non-muslim. Strategi dakwah ini diterapkan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati karena siasat mereka dalam berdakwah tak sama dengan garis yang ditetapkan oleh Sunan Ampel. Maka mereka disebut kaum abangan atau aliran Tuban. Sedangkan pendapat Sunan Ampel yang didukung Sunan Giri dan Sunan Derajat disebut kaum putihan atau aliran Giri. Atas inisiatif Sunan Kalijaga, kedua pendapat yang berbeda itu pada akhirnya dapat dikompromikan. Di Kudus pada waktu itu penduduknya masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukannya pekerjaan mudah. Terlebih mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat lama. Jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat seperti itulah Ja'far Shodiq harus berjuang menegakkan agama.
Pada suatu hari Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq membeli seekor sapi. Dalam riwayat lain disebut Kebo Gumarang. Sapi tersebut berasal dari Hindia, dibawa para pedagang asing dengan kapal besar. Sapi itu ditambatkan di halaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu tergerak hatinya, ingin tahu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi itu. Sapi dalam pandangan agama Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu, apa yang akan dilakukan Sunan Kudus? Apakah Sunan Kudus hendak menyembelih sapi di hadapan rakyat? Yang kebanyakan justru memujanya dan menganggap binatang keramat. Itu berarti Sunan Kudus akan melukai hati rakyatnya sendiri. Dalam tempo singkat, halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat, baik yang beragama Islam maupun Buddha dan Hindu. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya. Sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sanak kandang yang saya cintai, Sunan Kudus membuka suara. Saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menyembelih sapi, sebab di waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya, hampir mati kehausan, lalu seekor sapi datang menyusui saya. Mendengar cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka menyangka Raden Ja'far Shodiq itu adalah titisan Dewa Wisnu. Maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang telah menolong saya, maka dengan ini saya melarang penduduk Kudus untuk menyakiti atau menyembelih sapi. Para penduduk terpesona atas kisah itu. Sunan Kudus melanjutkan, salah satu di antara surat-surat Al-Quran, yaitu surat yang kedua, dinamakan surat sapi atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah, kata Sunan Kudus. Masyarakat makin tertarik, kok ada sapi di dalam Al-Quran? Mereka jadi ingin tahu lebih banyak. Dan untuk itulah mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Demikianlah, sesudah simpati itu berhasil didapat, akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam. Untuk masjid yang dibuat Sunan Kudus pun juga tak jauh bedanya dengan candi-candi milik orang Hindu. Lihatlah, Menara Kudus yang antik keanehannya. Dengan bentuknya yang mirip candi, orang-orang Hindu merasa akrab dan tidak merasa takut atau segan masuk ke dalam masjid guna mendengarkan ceramah Sunan Kudus. Sudah berhasil menarik umat Hindu ke dalam agama Islam hanya karena sikap toleransinya yang tinggi, yaitu menghormati sapi yang dikeramatkan umat Hindu dan membangun menara masjid mirip candi Hindu. Kini Sunan Kudus bermaksud menjaring umat Buddha. Caranya memang tidak mudah, harus kreatif dan tidak bersifat memaksa. Sesudah masjid berdiri, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat berwudu dengan pancuran yang berjumlah 8. Masing-masing pancuran diberi arca kepala Kebo Gumarang di atasnya. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha, jalan berlipat 8 atau Asta Sanghika Marga, yaitu 1. Harus memiliki pengetahuan yang benar. 2. Mengambil keputusan yang benar. 3. Berkata yang benar. 4. Hidup dengan cara yang benar. 5. Bekerja dengan benar. 6. Beribadah dengan benar. 7. Menghayati agama dengan benar. Hanya itu pun membuahkan hasil. Banyak umat Buddha yang penasaran, untuk apa Sunan Kudus memasang lambang wasiat Buddha itu di padasan atau tempat berwudu, sehingga mereka berdatangan ke masjid untuk mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Hikmah di balik cerita Sunan Kudus yaitu pentingnya sikap toleransi untuk menarik minat banyak orang pada apa yang kita bawa, terlebih jika itu adalah hal baru bagi mereka.
Sekian cerita inspiratif kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.